Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak hebat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan situasi yang masih dalam pandemi COVID-19, sehingga memaksa kita untuk tetap belajar dengan daring atau pembelajaran jarak jauh, sehingga kita belum bisa bertemu secara langsung secara tatap muka di kelas. Dan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama di semester genap. Kita akan mempelajari materi tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Jadi pada materi kali ini ada dua hal yang menjadi titik tekan. Yang pertama adalah mencari ilmu. Jadi yang pertama adalah mencari ilmu, dan yang kedua adalah berbagi pengetahuan. Kenapa saya mengatakan bahwa dua hal ini menjadi titik tekan? Jadi yang pertama adalah ini nomor 1, ini adalah nomor 2, mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Kenapa ini saya tekankan? Karena dua hal ini adalah dua hal yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban, kemudian membagikannya atau mengajarkannya adalah juga sebuah kewajiban. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, balihu ani walau ayah, yang artinya adalah sampaikanlah apa-apa yang kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat. Maka dalam materi kali ini adalah dua hal, kita mencari ilmu kemudian juga membagikannya. Baik, kita lanjut ya. Materi yang kita pelajari sudah saya petakan dengan konsep seperti ini, menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang surat At-Taubah ayat 122 ini, akan kita pelajari. Nah, ini adalah terkait dengan kompetensi dasar terkait dengan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Kemudian dari sikap ini kemudian turun dalam pengetahuan, yaitu menganalisis Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis-hadis yang terkait dengan kewajiban menuntut ilmu dan membagikan. Setelah kita menganalisis, nah nanti kita akan mencapai ini. Kita bisa mengetahui dan memperoleh nilai dan perilaku mulia dari ini tadi, dari mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Itu nilainya apa dan perilaku mulianya bagaimana, sehingga bisa kita terapkan dalam kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersemangat dalam berbagi ilmu, semangat mencari ilmu dan semangat mengajarkan ilmu yang sudah kita dapat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersemangat dalam menuntut ilmu, tentunya kita akan malas-malasan.
Dan kalau kita tidak semangat dalam berbagi, maka ilmu kita ini tidak akan bermanfaat. Jadi ilmu yang sudah kita peroleh terus kita bagikan agar menjadi manfaat. Ada sebuah pepatah yang menjelaskan bahwa orang yang berilmu tetapi tidak diajarkan itu seperti seperti pohon yang tidak berbuah. Seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi orang yang berilmu tetapi tidak diajarkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, meskipun daunnya lebat. Meskipun daunnya lebat, itu dia tidak berbuah. Itu orang yang pinternya seperti apa, ilmunya sangat banyak, tetapi tidak diajarkan, maka itu seperti pohon yang mempunyai daun yang lebat, tetapi dia tidak berbuah. Oke, itu adalah peta konsep atau alur pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, selanjutnya kita ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini dulu di semester GASA sudah saya sampaikan. Kompetensi dasar itu apa? Itu dulu sudah saya sampaikan. Jadi tidak perlu kita ulang kembali. Nah, kompetensi dasarnya apa pada bab kali ini? Yang pertama adalah menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Nah, ini tadi. Ini terkait dengan yang tadi, menuntut dan membagikan. Jadi ilmu itu setelah kita peroleh, kita terapkan, kemudian kita sampaikan kepada sesama, agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka setelah kita peroleh, kita terapkan, kemudian kita sampaikan kepada sesama atau kita bagikan. Kemudian yang kedua, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Ini yang 37 ini adalah menganalisis, karena ini berkaitan dengan pengetahuan. Kalau ini menyajikan ini berkaitan dengan keterampilan. Menganalisis itu berarti mempelajari, memahami, kemudian bisa menyimpulkan. Nah, ini menganalisis. Kalau menyajikan, ya bisa mempresentasikan. Ya, menyajikan itu sama dengan mempresentasikan, menjelaskan, menerangkan, dan lain sebagainya. Dan indikatornya atau tandanya kalau kalian sudah menguasai kompetensi dasar ini, yang pertama adalah bisa menjelaskan Quran surat At-Taubah ayat 122 itu maksudnya bagaimana, dan hadis yang terkait. Kemudian menjelaskan kewajiban dalam menuntut ilmu. Kalian bisa menjelaskan tentunya ketika sudah memahami makna dari menuntut ilmu itu apa dan lain sebagainya. Kemudian menyebutkan hikmah atau dampak positifnya orang yang berilmu menerapkan dan menyampaikan kepada sama itu hikmahnya apa atau dampak positifnya apa. Kemudian bisa menguraikan keterkaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama. Dan yang terakhir bisa menyajikan keterkaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Nah, ini terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
Kompetensi dasar berarti adalah hal yang harus kalian kuasai. Kemudian indikator berarti apa? Tandanya. Tanda kalian sudah mencapai kompetensi dasar adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian sudah bisa mencapai ini semua, sudah bisa menguasai ini semua, berarti kompetensi dasar ini sudah tercapai. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah dalil nakli. Jadi dalil itu ada dua. Dalil itu ada dua. Apa? Ya, dalil. Dalil itu ada dua. Dalil itu ada nakli dan ada akli. Ada nakli, ada akli. Dalil nakli ini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi sifatnya mutlak. Kenapa mutlak? Karena dasarnya adalah Quran dan hadis, maka mutlak. Jadi sesuatu yang berasal dari Al-Quran itu kebenarannya mutlak, tidak diragukan lagi. Ya, karena segala sesuatu yang dari Al-Quran itu berarti dari Allah dan itu pasti kebenarannya. Yang kedua, dalil akli ini adalah dasar yang berasal dari akal. Nah, kalau ini tidak mutlak, bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena dasarnya akal. Akal itu satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda. Baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain kalau itu berdasarkan akhlak, akal. Tapi kalau berdasarkan ayat Al-Quran, benar bagi saya sudah tentu pasti benar bagi orang lain. Nah, itu perbedaannya itu. Nah, dalil akli, dalil nakli atau dasar yang berdasarkan ayat atau hadis untuk menuntut ilmu, salah satunya adalah yang pertama ini dari Quran surat At-Taubah. Dari surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyangfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak sepatutnya, tidak sepatutnya. Kalau tidak sepatutnya berarti apa? Tidak seharusnya orang-orang itu semuanya pergi ke medan perang dalam rangka jihad menegakkan agama Allah. Jadi pada zaman Nabi Allah sudah melarang semuanya pergi berperang. Jadi tidak seharusnya orang-orang itu semuanya pergi berperang. Tetapi harus ada sebagian. Sebagian ini ya. Dari setiap golongan itu pergi untuk memperdalam pengetahuan, untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Jadi setiap orang itu tidak seharusnya pergi berperang atau semuanya, tapi harus ada sebagian yang pergi untuk menuntut ilmu atau memperdalam pengetahuan agama.
Tujuannya apa? Agar mereka paham dengan ilmu agama, kemudian bisa memberi peringatan atau mengajarkan. Nah, ya. Memberi peringatan ini ya. Memberi peringatan ini sama juga dengan mengajarkan. Jadi ilmu yang tadi dicari ini, yang dituntut, dia ketika dia memperdalam pengetahuan ini, setelah dia paham, maka untuk memberi peringatan atau diajarkan kepada kaumnya atau kepada orang lain yang tadi pergi ke medan perang ini. Yang tadi ke medan perang ini kan mereka tidak sempat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka berjihad di jalan yang lain, yaitu dengan berperang. Karena mereka berjihad di jalan yang lain dengan berperang, maka mereka tidak sempat untuk menuntut ilmu. Maka tugas inilah sebagian orang ini tadi ya. Sebagian orang yang tidak ikut berperang, tetapi mereka punya kewajiban untuk pergi memperdalam pengetahuan atau belajar ini tadi, dia punya kewajiban untuk memberi peringatan atau mengajarkan ilmu yang mereka peroleh kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Kembali dari mana? Kembali dari berperang, agar mereka dapat menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari apa? Dari hal-hal yang menyimpang, dari hal-hal yang tidak baik karena ketidaktahuan mereka. Karena ketidaktahuan mereka. Maka harus dibagi ini tadi. Tidak semuanya berperang, tapi sebagian ada yang menuntut ilmu. Kalau kita pahami dari ayat ini, berarti ini menjelaskan bahwa pergi berperang, ya, jihad ke medan perang itu sama, kewajibannya sama dengan menuntut ilmu, atau menuntut ilmu itu sama tingkatannya dengan jihad dengan berperang ini tadi. Sama dengan jihad berperang ini tadi. Karena pada waktu itu saat akan berperang, itu sahabat Rasulullah semua bersemangat untuk berperang, sehingga semua akan berangkat berperang. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini. Tujuannya apa? Menjelaskan agar tidak semuanya pergi berperang, tapi ada sebagian yang belajar, tinggal tidak ikut perang, tetapi belajar memperdalam ilmu, memperdalam pengetahuan. Karena kalau nanti semua berperang, selesai berperang mereka kembali, tidak ada yang bisa mengajari tentang pengetahuan ini. Tidak ada yang mengajari tentang pengetahuan ini, sehingga mereka semua dalam keadaan jahil atau tidak tahu. Padahal Islam sendiri menempatkan ilmu pengetahuan itu pada posisi atas. Bahkan ketika ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, apa ayat yang pertama? Yaitu dengan kata-kata Iqra. Iqra itu berasal dari kata qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca. Jadi yang pertama, ayat yang turun itu diawali dengan kata-kata Iqra. Iqra itu dari kata qoro'a, artinya membaca. Artinya membaca. Jadi Iqra itu qoro'a artinya membaca. Maka perintah pertama oleh Al-Quran itu suruh membaca. Iqra, bacalah. Itu karena Islam menerapkan atau memposisikan ilmu pengetahuan itu pada posisi yang tinggi.
Oke. Nanti bisa kita lanjut diskusi pada pembelajaran interaktif. Ini hanya sebagai pendukung saja. Nah, kemudian ini yang kedua adalah dalil naklinya tentang hadis Nabi. Hadis Nabi yang berasal dari Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridhatun. Mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridhatun. Mencari ilmu itu wajib. Wajibnya bagi siapa? Ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap orang Islam. Wajib bagi setiap orang Islam. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa thalabul ilmi itu fardhah atau wajib. Thalabul ilmi itu fardhah atau wajib. Wajibnya bagi siapa? Kulli muslimin. Ini setiap orang Islam. Jadi kalau kita merasa orang Islam, maka kita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Kita punya kewajiban untuk mencari ilmu. Utamanya adalah ilmu agama. Nah, itu yang akan menjadi bekal kita untuk kita beribadah, mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Kenapa menuntut ilmu itu diwajibkan? Karena ini, wa inna thalabul ilmi yastaghfirullah, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun. Wa inna thalabul ilmi yastaghfirullah, dan sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu itu yastaghfirullah, yastaghfirullahu. Hu ini kembali kepada ini penuntut ilmu ini. Hu ini menjelaskan atau kembali kepada thalabul ilmi, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun. Ya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun. Kullu syai'in, oleh segala sesuatu. Kullu syai'in, oleh segala sesuatu. Artinya semua makhluk yang ada di bumi ini memintakan ampun kepada para ini tadi pencari ilmu, ini orang yang mencari ilmu. Hatal haitanu fil bahri, ya. Hatal haitanu fil bahri, hingga makhluk yang hidup di lautan. Jadi tidak hanya makhluk yang hidup di darat saja, tapi hingga makhluk yang hidup di lautan ini memintakan ampun bagi orang-orang yang mencari ilmu. Maka apapun keadaannya, entah itu dengan tatap muka, entah itu dengan daring atau online, ya, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Ini, ya, ini yang perlu kita pahami ini. Yastaghfirullah, ini tadi ya, yastaghfirullah, bahwa kita dimintakan ampun, dimintakan ampun oleh semua makhluk hingga yang berada di lautan. Nah, ini siapa yang tidak mau dimintakan ampunan kepada Allah oleh semua makhluk, bahkan sampai makhluk yang hidup di lautan.
Tentunya semua kita mau. Semua pasti pengen dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah, bahkan yang masih berada di lautan. Caranya bagaimana agar kita dimintakan ampun? Nah, ini dengan tolabul ilmi. Nah, dengan tolabul ilmi, dengan mencari ilmu, menuntut ilmu. Makanya pesan saya kepada kalian yang pertama, bersemangatlah dalam belajar. Bersemangatlah dalam menuntut ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, niatkan. Niatkan, itu yang paling utama. Niatkan kalian belajar, niatkan kalian menuntut ilmu itu sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Itu yang paling penting. Ya. Kita niatkan sebagai ibadah. Kenapa? Ketika kita menuntut ilmu dengan niat ibadah ini, maka tadi kembali ke Quran yang atas tadi, kita termasuk berjihad. Nih, termasuk berjihad. Karena kita termasuk berjihad, seumpama terjadi sesuatu dalam proses kita mencari ilmu, ya, maka kita termasuk syahid. Tapi ini tadi yang pertama, yang utama ini tadi, niat harus sebagai ibadah, ikhlas untuk mencari ridha Allah. Nah, kalau niat kita sudah ikhlas beribadah kepada Allah, bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, pasti kita akan bersemangat. Kalau niat kita golek sangu, nah itu biasanya kuwi. Ya, biasanya itu. Wah, ra mlebu Pak retok sangu. Nah, itu beda. Ya kan? Gandeng orang mlebu sekolah ra entuk sangu ya belajarnya tidak semangat. Itu berarti niatnya bukan karena niat beribadah. Tapi niatnya golek sangu. Itu apa? Itu ya nggur sangu gitu ya. Sampai sekolahan karena dia tidak semangat, karena dia tidak niat ibadah, ya sekolahan ya tidak semangat dalam menuntut ilmu. Nang kelas turu wis istirahat, waras jajan wareg, tekan kelas turu meneh. Nah itu kalau niatnya tidak ibadah. Tapi kalau kita niatnya ibadah, maka pasti kita akan semangat, ya. Dari jam 7 tet kita sudah masuk kelas, kalau nanti tatap muka sampai jam 15.30 itu pasti akan semangat. Sama ketika Bapak Ibu guru mengajar kalian, kalau niatnya adalah ibadah, tentu juga akan semangat. Kenapa ini tadi? Kaitannya dengan yang tadi, ya. Memberi peringatan, mengajarkan ini tadi, ya. Itu. Jadi Bapak Ibu guru dalam mengajar kalian juga diniati ibadah, karena juga kewajiban membagikan ilmu yang sudah didapat agar tidak menjadi seperti pohon, ya, yang daunnya lebat tetapi tidak berbuah sama sekali. Gitu, ya. Pohon lemu, godhongnya ngrembuyung, neng ora berbuah, maka manfaatnya kurang. Tuh. Baik, kita lanjut. Nah, ini kandungan ayat dari surat At-Taubah tadi. Tadi sudah sedikit saya sampaikan. Apa toh maksud dari surat At-Taubah 122 itu? Kenapa Allah melarang
semua kaum muslimin ikut berperang. Tetapi harus ada pembagian tugas. Sebagian mereka berangkat ke medan perang, nih ya. Jadi sebagian mereka berangkat ke medan perang, dan sebagian lagi mereka menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama. Apa tujuannya? Ya, dapat diajarkan secara merata dan dakwah dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Kalau semua pergi berperang, maka tidak ada yang belajar. Kalau tidak ada yang belajar, lalu siapa yang akan mengajar? Nah, itu. Maka harus dibagi. Sebagian berperang, sebagian lagi menuntut ilmu. Tuh. Ya. Baik, begitu untuk pertemuan pertama ini. Untuk materi ini nanti ada 2 kali pertemuan. Ini 1 kali pertemuan. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas materi yang berikutnya, masih terkait dengan kewajiban menuntut ilmu dan membagikannya. Ya, kalau ada yang perlu kita diskusikan, nanti kita diskusikan di pembelajaran interaktif dengan Google Class. Sudah saya siapkan kelasnya dan akunnya untuk kalian juga semua sudah dapat. Kita akan masuk ke Google Class sesuai jadwal yang telah diberikan oleh sekolah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.